Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27. Kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara, berdasarkan Amsal 27 ayat yang ke-12 ini, maka firman Tuhan saya berikan tema bijaksana menyelamatkan langkah. Berhikmat, bijaksana menyelamatkan langkah. Karena dengan tegas firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Berarti dia akan terhindar dari malapetaka. Tetapi orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak bijak, orang yang tidak berhikmat, jalan terus dan kemudian kena celaka. Nah saudara, tema ini penting sekali karena saya dan saudara sedang ada di dalam dunia yang saat ini penuh dengan malapetaka, penuh dengan bencana. Ya, baik bencana apapun, dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, kecelakaan kendaraan, baik darat, laut, udara, belum lagi pandemi. Jadi malapetaka itu bagaikan selimut bagi kehidupan manusia yang ada di dunia. Mau musim kering, musim kemarau juga bisa ada malapetaka, bisa ada bencana. Mau musim hujan apalagi. Jadi dalam segala musim manusia terancam dengan yang namanya malapetaka. Oleh karena itu, tema ini akan membuat saya dan saudara bisa terhindar dari malapetaka. Karena firman Tuhan ingin kita bisa menang, bahkan mengatasi, terhindar dari yang namanya malapetaka. Sedikitnya ada dua yang terkait dengan tema kita yang akan kita bicarakan. Orang yang bijaksana. Ada banyak sekali pengertian dari orang bijaksana. Ada banyak sekali pengertian dari orang yang berhikmat. Tetapi minimal satu saja yang mau saya bagikan pengertiannya. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana itu tahu, ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang bijaksana itu ngerti, saya harus melakukan seperti apa, saya tidak boleh melakukan yang mana. Apa saja, yang mana saja yang boleh saya lakukan, yang mana yang apa saja yang tidak boleh saya lakukan. Kalau saya melakukan sesuatu, seperti apa saya harus melakukannya, dia menguasai, dia ngerti, dia memahami. Itu namanya orang bijaksana. Nah, oleh karena itu saudara, berdasarkan definisi ini dan ayat yang sudah kita baca, maka di dalam diri orang bijaksana berdasarkan ayat ini sedikitnya ada dua hal. Yang pertama saudara, orang yang bijaksana itu melihat malapetaka. Orang yang bijaksana itu melihat. Apa pengertian dari melihat di sini? Dia peka. Dia bisa menganalisa potensi-potensi kerugian, potensi-potensi malapetaka. Orang bijaksana itu adalah orang yang sering dengar informasi. Orang yang tidak miskin informasi. Dengan banyaknya informasi, dia bisa melihat akan ada bencana atau tidak. Jadi, orang yang bijaksana itu dia bisa melihat informasi. Mengapa memakai kata melihat? Ya salah satunya panca indera itu adalah mata. Tetapi saya mau gabungkan, tidak hanya mata, tetapi juga telinga. Orang bijak melihat malapetaka. Kok bisa dia melihat? Karena dia selalu senang dengan yang namanya informasi. Dia tertarik dengan info-info yang bermanfaat.
Dari situ dia bisa menganalisa, sehingga dia bisa minim alami kerugian. Dia bisa minim untuk alami celaka. Karena dengan dia ngerti, dia banyak informasi, dan dia adalah orang bijaksana, maka dia tahu saya harus melakukan apa, saya harus menghindari apa. Dengan adanya banyak informasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malapetaka ini tidak hanya terkait dengan yang namanya bencana, tetapi malapetaka lain. Malapetaka dalam bidang ekonomi, malapetaka dalam bidang kesehatan, dan malapetaka dalam bidang yang lainnya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat, suka mendengar informasi, ngerti keadaan, bahkan dia bisa baca situasi. Jadi saudara, dengan saya dan saudara rajin mendengar informasi, tahu informasi tentang yang namanya pandemi, maka kita harus berbuat apa berdasarkan informasi itu. Kita memakai masker, kita jaga jarak, lalu kemudian kalau kita ibadah saat ini, meskipun Tuhan sudah berkati dengan AC, kita harus buka jendela karena penularan yang terbanyak itu adalah di ruang yang tertutup. Ini semua adalah bagian dari hikmat, bagian dari bijaksana. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita sudah melihat informasi itu, dan kita sudah melihat malapetaka itu apabila kita tidak melakukan himbauan dari pemerintah. Kalau kita tidak rajin mencuci tangan, kalau kita tidak menjaga jarak, kalau kita tidak memakai masker, maka malapetaka itu sudah kita lihat di depan kita. Tidak hanya itu, menjauhi kerumunan, menjaga imunitas tubuh, itu semua adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan setelah kita mendengar informasi tentang malapetaka. Dan tidak hanya informasi tentang malapetaka, puji Tuhan kita diperkaya lagi dengan informasi untuk menghindar dari malapetaka. Maka orang yang bijak harus segera melakukannya. Saya katakan tadi tidak hanya terkait dengan bencana, tidak hanya terkait dengan sakit penyakit, tetapi juga masalah ekonomi. Saudara yang banyak informasi, saudara yang ngerti informasi, itu keuntungannya gede di dalam dunia dagang. Sekarang ini lagi apa ramenya? Sekarang ini yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu apa? Maka kemudian beramai-ramai orang berusaha untuk memainkan usaha yang sangat terkait dengan kebutuhan rakyat. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan. Meskipun ada juga yang nakal di dalam usaha. Masker-masker yang tidak sesuai standar, ya, lalu kemudian ada produk-produk lain yang mungkin juga tiruan dan ada banyak zat kimianya karena sekarang orang lagi butuh makan. Berusaha untuk bisa menjual makan yang murah, tetapi kemudian tidak menyehatkan. Tetapi oke lah, itu hal-hal lain. Tetapi yang saya maksudkan adalah supaya orang terhindar dari yang namanya malapetaka ekonomi, krisis ekonomi, maka orang harus banyak pengetahuan tentang ekonomi. Ngerti tentang pergerakan-pergerakan ekonomi. Komoditas apa ini yang lagi ramai? Perkiraan harga naik turun, semua harus dikuasai. Karena kalau tidak, maka malapetaka ekonomi bisa terjadi. Saudara, orang-orang yang sukses itu kebanyakan infonya banyak. Tidak hanya itu, mereka selangkah lebih maju untuk mendapatkan info daripada pebisnis-pebisnis lainnya. Jadi ketika pebisnis-pebisnis lainnya mendapatkan info, dia sudah dapat duluan, maka dia bisa lebih maju dari yang lainnya. Atau kalau dia mendapatkan info tentang adanya malapetaka ekonomi, dia sudah terhindar duluan. Nah, inilah yang penting. Jadi jemaat Tuhan ketika datang beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan ternyata tidak hanya mengajar untuk urusan-urusan surga saja, tetapi firman Tuhan juga mengajar, memberitahu, memberi petunjuk untuk urusan dunia, supaya saudara tidak terhindar dari malapetaka dunia.
apapun jenis malapetakannya, rajin-rajinlah melihat informasi, rajin-rajinlah mendengar informasi. Dan ketika saudara kaya informasi, pinter informasi, saudara tidak akan terhindar dari yang namanya malapetaka. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, dari kata melihat, maka ada unsur kecermatan, keseksamaan. Dari kata melihat ada unsur kehati-hatian. Ketika orang bijak melihat malapetaka, langsung sembunyi. Sembunyi ini memiliki banyak pengertian. Sembunyi ini berarti dia mau menghindari malapetaka. Sembunyi juga memiliki pengertian, dia berpikir dulu bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi malapetaka. Kalaupun saya nggak bisa menghindar, saya harus berhadapan. Tapi bagaimana caranya saya bisa mengatasi? Jadi saudara, orang yang bijak, dia melihat malapetaka, berarti di dalamnya dia cermat, seksama, sungguh-sungguh di dalam melihat, dan ada unsur kehati-hatian. Ada orang yang kaya informasi tapi gusah-gusuk. Ada orang yang kaya sekali informasi tapi spekulasinya tinggi, nekat, berani. Berarti dia melihat, dia menganalisa tetapi tidak cermat. Nah inilah saudara yang harus ada pada kita. Jadi kita semua diajar oleh firman untuk seksama, cermat, peka terhadap segala informasi. Belum tentu semua informasi itu baik untuk kita. Bisa jadi informasi-informasi itu merugikan kita. Kapan hari saya dapat SMS, Bapak memenangkan 1 miliar. Wih, saya langsung mikir, saudara, jemaat itu ada 23 kakak, 10 juta cuma 230 juta, cincel lah, saya bagilah 1 miliar, saudara. Dan yang menariknya, besoknya saya ditelepon sama nomor itu. Waduh, terus saya kejar di Google, saya cek, wah itu memang penipuan. Ya. Bentar, saudara. Jadi kita memang harus membeli beberapa produk dulu, mengumpulkan sekian ratus poin, nanti bisa berpeluang memenangkan 1 M itu. Tapi saya hitung-hitung untuk mengumpulkan 100 poin, belanjanya juga 1 M. Aduh, itu sopo, saudara. Kecuali saudara mau pinjam di saya 10 juta, 10 juta, 10 juta, itu pun masih kurang. Nanti kalau saya dapat, baru saya kembali 20, 20, 20. Wah, ini bahaya ini. Kalau kita nggak berhati-hati, baik, kita bisa kena tipu. Bisnis pun juga demikian, hati-hati loh saudara. Ada yang sepertinya teman, jangan main barang ini, bahaya nanti kamu akan rugi. Padahal maksudnya dia nantinya yang akan main, saudara. Begitu kita, oh iya, kita nggak mau main, dia yang main, malah petaka buat kita. Jadi kepekaan ini penting, kehati-hatian ini penting. Saya dapat info sesuatu tentang seseorang, Pak gini. Saya abaikan dulu, saya nggak mau kepancing. Saya cari informasi dulu. Kalau iya, kalau enggak. Karena kami dipercaya menjadi pimpinan organisasi. Ada laporan-laporan masuk, ini. Saya abaikan. Kalau saya percaya langsung saya telepon orangnya, ternyata enggak. Malah petaka buat saya, saudara. Jadi hati-hati. Ada orang wadul, ada orang lapor, jangan 100% langsung percaya. Karena ketika kita percaya lalu kemudian kita menindaklanjuti, itu bisa malapetaka buat kita. Macam-macam dalam hidup ini, hati-hati. Dalam dunia ini ada yang namanya rayuan-rayuan maut. Rayuan, bukan rayuan global, rayuan maut. Hati-hati, bisa merusak rumah tangga, bisa merusak ekonomi, bisa malapetaka untuk masa depan.
Pejabat-pejabat tinggi, posisinya sudah bagus, gajinya gede, masa depannya oke. Korupsi, hancur saudara. Nah, teman-temannya pada korupsi. Kok sugih? Mereka gak ketahuan. Oh berarti saya yang kurang pinter. Bukan itu. Jangan ikut-ikutan. Jangan. Karena itu bisa menghancurkan hidup kita. Itu malah petaka saudara. Bawa narkoba sekian kilo dapat bayaran sekian ratus juta. Nah kalau ketangkap mati, malah petaka. Sudah nggak usah yang ngerempet-ngerempet bahaya, tidak usah. Saya katakan tadi ada banyak orang yang kaya pengetahuan tetapi nekat, spekulasinya tinggi. Loh Pak, hidup ini kan spekulasi. Oh hidup ini spekulasi. Tetapi kalau yang kriminal, tetapi kalau yang melanggar hukum itu bukan spekulasi namanya. Itu mau cari untung-untungan, nek orang konangan. Ada konangan. Tetapi semua perbuatan jahat ketahuan sama Tuhan. Nanti urusannya sama Tuhan. Jadi dalam hidup ini tidak hanya kaya informasi, menganalisa, tetapi peka. Ini saya sulit menjelaskan saudara. Kayak kita ada kepekaan tersendiri. Nek nurut hitung-hitungan ini mlebu ini. Tapi kok kayak nggak sejahtera ya? Ini kayak ada sesuatu yang ganjil ini. Misalnya. Ini malah petaka ekonomi yang mau saya maksudkan. Supaya jemaat Tuhan di Pitulu terhindar dari yang namanya malah petaka ekonomi. Kadang-kadang ada rayuan-rayuan maut itu. Wih, koyone bener nih. Wah, masuk nih. Hati-hati juga. Invest ini Pak, invest ini, nanam modal ini, keuntungannya sekian. Nah, kok kowe dulu, kok kamu dulu. Kalau kamu sudah membuktikan, baru saya bisa tertarik. Hati-hati. Jadi firman Tuhan sekali lagi memberitahu untuk urusan-urusan dunia. Ingin menyelamatkan langkah-langkah kita ketika kita hidup di dunia. Semuanya, baik masa depan, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, nyawa juga. Saat-saat ini semua lagi disuruh waspada. Peneliti dari LIPI memberitahu supaya pihak tertentu, instansi tertentu memantau terus potensi gempa di Jawa bagian selatan. Maka sebaiknya kalau malam digredel saja saudara. Sebaiknya rumah kalau hanya satu pintu buat 2 pintu. Karena ini hikmat bijaksana. Kalau cuma satu pintu, anggotanya banyak, begitu goyang maju semua semuanya saudara. Gak ada yang keluar. Karena kalau sudah gempa, egois, kepingin selamat dewe-dewe. Lah iya, kalau saya lihat di televisi gempa, mau security, mau siapapun di situ harus mikirin selamatnya sendiri. Yang daerah banjir juga harus antisipasi. Daerah longsor jangan dekat tebing. Ruko-ruko yang rawan kebakaran, wah itu harus punya pintu darurat. Itu semua adalah bagian dari respon kita setelah kita dapat banyaknya informasi. Lalu kita menganalisa, lalu ada kepekaan dalam diri kita. Wah benar ini saya tinggal di daerah yang potensi gempa, potensi bencana. Wah kalau gitu saya harus bagaimana ini? Nah itulah definisi dari orang bijak yang pertama. Tetapi di dalam diri orang bijak ada kata melihat itu tadi. Dan yang saya jelaskan dalam 2 hal. Perbanyaklah info. Kayalah akan info. Kalau saudara memulai satu usaha, kuasai dulu pengetahuan tentang usaha itu. Kenali dulu. Analisa dulu potensi keuntungan dan kerugian. Cek dulu orang-orang lain yang sudah main usaha itu. Bagaimana kesaksian mereka, bagaimana pengalaman mereka, dan saudara bisa temukan celah di situ. Oh, orang-orang lain rugi karena ini. Ini berarti penyakitnya. Tapi kalau saya bisa mengatasi, saya akan untung. Setelah banyak sekali pengetahuan, baru saudara bisa mulai.
Dan kemudian ada kepekaan. Karena saudara menganalisa dengan cermat, menganalisa dengan seksama, maka insting saudara akan tajam, naluri saudara akan tajam. Dari situlah saudara akan terhindar dari malapetaka, dan sebaliknya saudara akan sukses dalam hidup. Apakah sudah cukup ini, Om? Saudara, kita punya yang namanya titik lengah. Kita sudah hati-hati, kita sudah cermat, kita sudah bijaksana, tapi orang lain belum tentu berhati-hati, dan orang lain bisa mencelakakan saya dan saudara. Kita punya kasih, punya kebaikan kepada orang lain, tapi belum tentu orang lain kepada kita. Mereka bisa saja punya niat jahat. Mereka ingin menghancurkan rumah tangga kita, mereka ingin menghancurkan ekonomi kita, mereka ingin menghancurkan kehidupan kita, dan bisa saja kita ada dalam titik lengah karena cara-cara mereka halus. Oleh karena itu, orang bijak dia bersembunyi. Bersembunyinya adalah untuk memikirkan bagaimana caranya. Tetapi bersembunyinya orang bijak yang dalam Tuhan, dia tetap harus minta petunjuk kepada Tuhan. Doa itu penting sekali. Komunikasi tanya sama Tuhan itu penting sekali. Kalau ada malapetaka, bersembunyi. Saya yakin orang-orang kalau lagi bersembunyi ada malapetaka, pasti minta tolong sama Tuhan. Bersembunyi itu tindakan bijak. Bersembunyi itu menyelamatkan langkah. Bersembunyi itu adalah suatu waktu yang khusus untuk kita bisa merenung, memikirkan gimana caranya lolos dari malapetaka. Tetapi di dalam bersembunyi itu juga kita kontak dengan Tuhan. Karena belum tentu kita ketemu caranya untuk lolos dari malapetaka. Tetapi ketika kita kontak dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk lebih lagi. Jadi saudara, saya tutup tema kita ini dengan orang bijak tidak hanya mengandalkan akal, tidak hanya mengandalkan mata dan kuping, tidak hanya mengandalkan kemampuan menyerap informasi dan menganalisa informasi, tetapi orang bijak ketika dia bersembunyi, dia tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena sehebat-hebatnya kita ada titik lengah. Sehati-hatinya kita, orang lain tidak hati-hati. Kita sudah hati-hati di jalan, kita sudah menganalisa, oh ini jalur yang akan saya tempuh, oh berkelok-kelok, oh pinggirnya jurang, oh lebarnya jalan sekian, oh kendaraan-kendaraan di situ nggak terlalu rame, volumenya paling sebanyak ini, kecepatannya paling sekian kilometer, oke lah selamat aman. Kalau saya lari sekitar 40 km, maksimal 50 km, kalau saya berhati-hati sekali, bisalah aman. Sudah kita analisa semuanya, kendaraan oke, ban oke, mesin oke, bisalah saya menuju ke tempat itu meskipun jalannya naik turun berkelok-kelok. Tetapi apakah orang lain seperti kita? Bisa saja orang lainnya nggak berhati-hati dan mendatangkan malapetaka untuk kita. Maka dalam bersembunyi, orang bijak yang anak Tuhan, dia tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan akal saja, kita nanti terjebak kepada mengandalkan diri sendiri. Maka firman Tuhan mengajarkan supaya kita berhikmat pakai akal karena Tuhan kasih akal, tapi firman Tuhan memberitahu bahwa kita tetap masih terbatas, sehingga kita tetap harus berhubungan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Demikian firman Tuhan, tidak saya perpanjangkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya tema kita tercapai dalam langkah-langkah hidup kita. Jemaat Tuhan dibutuh dan diturun, aman, selamat dari malapetaka karena bijaksana. Mari kita datang kepada Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku bersama, rasakan keindahan
Orang bijak harus mampu melihat. Melihat seperti apa? Ada dua pengertian yang sudah saya bagikan. Dan perkara yang kedua, orang bijak, sebijak-bijaknya orang bijak, dia harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena kita terbatas. Kita bijak, orang lain belum tentu bijak. Dan itu bisa mendatangkan malapetaka bagi kita. Tetapi supaya sempurna menjadi orang bijak, praktekkan dua pengertian dari kata melihat. Dan praktekkan untuk kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini.